Setiap orang di satu titik dalam hidupnya pasti pernah bergumul dengan pertanyaan ini. Jika Tuhan itu baik, mengapa aku harus mengalami penderitaan ini? Mungkin Anda sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa, kehilangan orang terkasih, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau perasaan kesepian yang mendalam. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan, atau seorang ayah yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaannya dan merasa gagal untuk menghidupi keluarganya. Dalam momen-momen seperti ini, kita bertanya, "Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau peduli?" Hari ini, kita tidak hanya akan mencari jawaban, tetapi kita juga akan mencari pengharapan. Karena, teman-teman, bahkan dalam penderitaan yang terdalam, Tuhan hadir. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia bekerja melalui rasa sakit kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk memahami mengapa penderitaan ada, kita harus kembali ke awal, ke kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan dunia, semuanya sangat baik. Tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kematian. Tetapi ketika manusia memilih untuk melawan Allah, dosa masuk ke dunia. Dan bersama dengan dosa, penderitaan pun datang, bahkan maut atau kematian. Dosa itu seperti retakan kecil pada kaca yang akhirnya membuat seluruh kaca menjadi rapuh dan rusak. Dunia kita yang indah menjadi tempat di mana penyakit, bencana alam, dan kejahatan bisa terjadi. Namun, apakah ini berarti Allah berhenti menjadi baik? Sama sekali tidak. Bahkan di tengah kerusakan ini, Allah tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk mencintainya. Karena kasih yang dipaksa bukanlah kasih yang sejati. Dia menghormati kebebasan kita, bahkan ketika pilihan kita membawa konsekuensi yang buruk. Penderitaan adalah akibat dari kerusakan ciptaan, tetapi bukanlah akhir dari cerita kita. Allah tidak tinggal diam melihat ciptaannya menderita. Dia membuat rencana besar untuk menebus dunia ini melalui Yesus Kristus. Jika penderitaan adalah hasil dari dosa, mengapa Tuhan tidak menghapuskan semua rasa sakit sekarang juga? Karena seringkali melalui penderitaan, Allah memurnikan hati kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Seperti seorang pandai besi yang menggunakan api untuk memurnikan emas, begitu pula Allah menggunakan api penderitaan untuk memurnikan iman kita. Dalam Roma 5 ayat 3-5, Rasul Paulus menulis, "Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan." Pikirkan ini, saat hidup kita berjalan mulus, kita sering lupa pada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami krisis, kita mulai berseru kepadanya.
kita mencari makna, kita bertanya lebih dalam, dan kita membuka hati kita kepadanya. Banyak orang menemukan pertumbuhan spiritual terbesar mereka justru di saat-saat tergelap dalam hidup mereka. Seorang teman saya pernah mengatakan, "Saya tidak pernah tahu betapa besar kasih Allah sampai saya kehilangan segalanya dan hanya memiliki Dia untuk bergantung." Penderitaan bukanlah akhir cerita, tetapi sebuah proses. Allah bekerja di dalamnya untuk membawa Anda dan saya kepada sesuatu yang lebih indah. Tapi, teman-teman, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita? Karena Dia sendiri pernah menderita. Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia bukan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi untuk mengalami penderitaan yang terdalam. Dia dicemooh, ditolak, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Salib bukan hanya lambang kasih Allah, tetapi juga bukti bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita. Ketika Anda merasa ditinggalkan, ingatlah bahwa Yesus juga pernah berseru di dalam Matius 27 ayat 46. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus telah berjalan di jalan yang penuh dengan rasa sakit. Jadi, Dia tahu apa yang Anda rasakan. Dia hadir bukan sebagai Allah yang jauh, tetapi sebagai Allah yang menderita bersama Anda. Dan melalui kebangkitannya, Dia menunjukkan bahwa penderitaan tidak memiliki kata akhir. Kasih dan kemenanganlah yang menjadi akhir dari cerita kita. Lalu, bagaimana kita harus merespons ketika penderitaan datang? Pertama, datanglah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 18 tertulis, "Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Beranilah untuk berseru kepada Tuhan, bahkan jika hati Anda dipenuhi dengan pertanyaan. Dia mendengarkan. Kedua, temukan penghiburan dalam komunitas iman. Jangan hadapi penderitaan sendirian. Cari orang-orang yang bisa mendukung Anda, yang bisa berdoa bersama Anda, dan mengingatkan Anda akan kasih Tuhan. Ketiga, percayalah kepada janji kekal Tuhan. Hal yang perlu kita waspadai, jika kita berbicara tentang janji Tuhan, jangan asosiasikan dengan kelimpahan materi dan kenikmatan keduniawian. Dalam Wahyu 21 ayat 4, Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit. Apa yang Anda alami sekarang hanyalah sementara, dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah di kehidupan kekal bersamanya. Kita akan melihat sebuah kisah yang menginspirasi kehidupan kekristenan kita. Nick Vujicic. Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Sebuah kondisi yang membuatnya merasa tidak ada harapan. Ia bertanya, "Jika Tuhan itu baik, mengapa Dia menciptakan saya seperti ini?" Namun di titik terdalam penderitaannya, Nick menemukan jawabannya dalam firman Tuhan. Ia mengingatkan kita akan kata-kata Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nick menyadari bahwa kelemahannya adalah panggung bagi kuasa Tuhan untuk bekerja.
Tuhan menggunakan hidupnya untuk menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya cukup, bahkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa. Melalui imannya, Nick kini menjadi inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Ia berkata, "Saya adalah bukti bahwa Tuhan tidak membutuhkan tubuh yang sempurna untuk melaksanakan rencananya, hanya hati yang percaya." Nick adalah gambaran hidup dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Penderitaan Nick tidak sia-sia. Allah menggunakannya untuk membawa harapan bagi dunia, membuktikan bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Kisah kedua adalah kisah Viktor Frankl. Di tengah kengerian Holocaust, Viktor Frankl kehilangan segalanya. Keluarganya, kebebasan, bahkan harapan. Namun, ia menemukan kebenaran mendalam, bahwa meskipun keadaan kita berada di luar kendali, kita tetap memiliki kendali atas respons kita. Pengalaman Viktor mengingatkan kita pada kisah Ayub, seorang tokoh Alkitab yang juga kehilangan segalanya. Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub seperti Viktor memilih untuk berpegang pada iman, meskipun penderitaan melingkupinya. Viktor juga menemukan bahwa makna hidup, bahkan dalam penderitaan, adalah kekuatan yang membuat kita mampu bertahan. Hal ini sejalan dengan Roma 5 ayat 3-5. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Bagi Viktor, penderitaan bukanlah akhir. Sebaliknya, itu adalah jalan menuju pemurnian, membentuk ketekunan, dan akhirnya menemukan pengharapan. Melalui pengalaman ini, ia membantu banyak orang memahami bahwa penderitaan dapat menjadi alat untuk menemukan tujuan yang lebih besar. Kisah Nick dan Viktor memberikan gambaran tentang bagaimana Allah menggunakan penderitaan untuk memurnikan, menguatkan, dan memberikan makna baru dalam hidup kita. Dalam kekristenan, penderitaan sering dipahami sebagai sarana pemurnian, di mana kita diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Yesus sendiri tidak kebal terhadap penderitaan. Dalam Yohanes 16 ayat 33, ia berkata, "Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Salib Yesus adalah bukti terbesar bahwa penderitaan bukanlah akhir. Dalam penderitaannya, kita menemukan pengharapan. Bahkan ketika kita tidak memahami rencana Tuhan, kita percaya bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu." Kisah Nick dan Viktor mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak perlu membuat kita kehilangan harapan. Justru di tengah penderitaan, Allah bekerja untuk memurnikan iman kita, memberikan makna, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia selalu berjalan bersama kita. Dan melalui penderitaan, kita dapat menemukan kekuatan
yang hanya bisa datang dari kasih karunia-Nya. Teman-teman, penderitaan adalah misteri yang sulit kita pahami sepenuhnya. Tetapi kita tahu ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia bersama Anda, bahkan di tengah rasa sakit terdalam. Penderitaan mulai masuk ke dalam dunia dan kehidupan manusia ketika manusia pertama memberontak kepada Allah. Dan semenjak itu, dosa masuk ke dunia, dan bersama dengan dosa, penderitaan pun datang, bahkan maut dan kematian. Jika Anda sedang bergumul hari ini, datanglah kepada Tuhan. Serahkan penderitaan Anda ke dalam tangan-Nya. Percayalah bahwa Dia bekerja, bahkan ketika Anda tidak bisa melihatnya. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, bagikan dengan orang lain yang membutuhkan penghiburan. Silakan tulis di kolom komentar apa yang menjadi pergumulan Anda, supaya kita bisa saling menguatkan. Mari kita jalani perjalanan ini bersama-sama dengan iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.